Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk selalu giat belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Yuk kita bahas dan mari kita simak bersama dalam video ini. Baik, jadi pengertian dari ketenagakerjaan adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan model yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Nah, masalah ketenagakerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, itu tadi pengertian dari ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan juga punya konsep. Konsep ketenagakerjaan adalah sebuah konsep yang luas tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Adapun jenis-jenisnya, berikut jenis-jenisnya. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu angkatan kerja, yang mana angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja atau 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kesempatan kerja memiliki dua pengertian, yaitu satu, dalam arti sempit, yang mana kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Yang kedua, dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Kemudian yang terakhir adalah penduduk. Nah, penduduk ini memiliki hubungan antara tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk suatu negara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap sanggup bekerja bila ada permintaan kerja. Mereka adalah penduduk yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Kemudian yang kedua bukan tenaga kerja, yakni penduduk yang dianggap tidak mampu bekerja. Mereka adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Anak-anak dan lansia atau usia lanjut termasuk dalam kelompok ini. Kemudian hubungan dengan tenaga kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja usia 15 sampai dengan 64 tahun yang ingin bekerja. Mereka selalu berusaha mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua bukan angkatan kerja, yakni kelompok tenaga kerja yang tidak bersedia bekerja walaupun ada kesempatan kerja, seperti contoh pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga dan lain-lainnya. Kemudian hubungan dengan angkatan kerja dibagi menjadi dua juga, yakni pekerja atau employment, yakni kelompok angkatan kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan. Kedua, pengangguran atau unemployment, yakni kelompok angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu pekerja, employment, dibagi menjadi dua, yaitu satu pekerja penuh atau full employment, yakni pekerja yang bekerja dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: lama kerja minimal 40 jam per minggu, besar pendapatan minimal sama dengan UMR atau upah minimum regional. 3. Jenis pekerja sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Kemudian yang kedua dari pekerja yaitu setengah menganggur, yakni pekerjaan yang bekerja tapi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Setengah menganggur dibagi menjadi tiga kelompok, yakni
Setengah menganggur menurut jam kerja, yakni pekerja yang dipekerjakan kurang dari 40 jam per minggu. Kedua, setengah menganggur berdasarkan pendapatan, yaitu pekerja yang menerima pendapatan lebih kecil dari UMR tempat dia bekerja. Ketiga, setengah menganggur menurut produktivitasnya, yakni pekerjaan yang produktivitasnya di bawah standar perusahaan. Pada umumnya, pekerja yang baru masuk dan pekerja dengan cacat tertentu termasuk kelompok ini. Kemudian kita kembali lagi ke tenaga kerja. Nah, dalam tenaga kerja memiliki jenis-jenis tenaga kerja, antara lain menurut sifatnya, yang mana menurut sifatnya ini yang pertama tenaga kerja jasmania. Tenaga kerja jasmania merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga fisik yang seperti contoh supir, montir, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja rohania. Tenaga kerja rohania merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan lain sebagainya, seperti direktur, konsultan, dan manajer. Kemudian jenis yang kedua menurut kualitasnya, yakni tenaga kerja terdidik, yang mana tenaga kerja ini mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli dalam bidangnya, seperti guru, dosen, dan lain-lain. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, yang mana tenaga kerja ini memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya, seperti montir, sopir, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan untuk melakukan pekerjaannya, seperti tukang sapu, buruh, dan lain-lainnya. Kemudian seperti jenis menurut fungsi pokok dan perusahaan, yang mana yang pertama tenaga kerja yang berproduksi, tenaga kerja yang bekerja dalam bidang produksi tentunya. Kemudian yang kedua tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Kemudian yang ketiga tenaga kerja umum dan administrasi, yang mana berhubungan dengan personalian umum dan administrasi. Kemudian yang terakhir menurut hubungan dengan produk, yang mana yang pertama tenaga kerja langsung atau terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Kemudian yang kedua tenaga kerja tidak langsung, tenaga kerja yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Nah, itu tadi penjelasan berkaitan dengan ketenagakerjaan. Semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.